Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Matahari belum sepenuhnya tenggelam saat ribuan anggota GRIB Jaya memadati lapangan terbuka di Bilangan Cengkareng. Di atas panggung berdiri seorang lelaki parubaya berperawakan keras, tubuhnya dibalut rompi loreng, dan kepalan tangannya menggenggam mikrofon seolah hendak meremukkan dunia. Dialah Hercules Rosario Marsal, mantan preman Tanah Abang yang kini menjelma jadi simbol kekuatan jalanan, dan malam itu ia bicara bukan sekadar sebagai ketua ormas, tapi sebagai jenderal rakyat. Suaranya menggema, sudah saatnya para jenderal bau tanah minggir. Negara ini bukan milik pensiunan TNI. Tawa meledak di antara kerumunan, disambut sorak-sorai laskar berjaket hitam bertuliskan, GRIB Jaya harga mati. Namun di balik layar, kamera-kamera ponsel merekam setiap kata, setiap gerakan, dan menyebarkannya ke seluruh pelosok negeri hanya dalam hitungan menit. Di sebuah rumah sederhana di Bilangan Bintaro, Letjen Purn Gatot Nurmantio duduk diam di hadapan layar televisi. Wajahnya keras, rahangnya mengatuk. Ia bukan marah karena dirinya disebut, tapi karena kehormatan seorang sahabat seperjuangan, Letjen Purn Sutioso, diinjak-injak di depan publik oleh mantan narapidana yang kini merasa kebal hukum. Detik-detik berlalu dengan sunyi. Gatot mematikan televisi, lalu membuka lemari besi tua di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah baret merah yang sudah pudar warnanya dan sepucuk surat berlogo Kopassus. Matanya menyipit, suaranya berbisik nyaris tak terdengar, "Kau sudah lewat batas, Her." Di benaknya terputar kembali kenangan operasi militer puluhan tahun lalu, saat dirinya dan Sutioso menyelamatkan nyawa Hercules muda dari pengadilan mati. Tak pernah ia sangka, bocah yang dulu diselamatkan itu kini jadi penyebar api di negeri yang ia jaga dengan darah. Malam itu, di tengah derasnya hujan, Gatot menelepon seorang pria tua berlogat Batak, ex-danjen Kopassus yang kini hidup tenang sebagai peternak di Boyolali. "Pade," kata Gatot lirih. "Waktunya Garuda Hitam bangun lagi." Tak ada jawaban panjang di ujung telepon. Hanya satu kalimat, "Kau yakin dia masih bisa diampuni?" Gatot menatap lekat pada fotonya bersama para jenderal tua di rak kayu tua. "Tidak, tapi aku yakin negeri ini masih bisa diselamatkan." Keesokan harinya, video Hercules dibantah keras oleh berbagai pihak. Namun GRIB Jaya justru menantang. Di berbagai wilayah, mereka turun ke jalan, mendirikan posko ormas, dan mengklaim wilayah komando rakyat. Di media sosial, opini terbelah antara yang menganggap Gatot dan Purnawirawan sebagai simbol masa lalu, dan yang percaya bahwa negara sedang diambil alih oleh kekuatan sipil liar bertopeng ormas. Namun satu hal yang pasti, konflik ini tak lagi bisa diselesaikan lewat meja perundingan. Dan di tengah pusaran itu, Gatot Nurmantio mulai bergerak. Bukan dengan pidato, bukan dengan ancaman, tapi dengan sesuatu yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah hidup dan mati di medan perang, diam, sabar, lalu menyerang dengan satu pukulan mematikan. Malam itu, langit Jakarta dipenuhi awan gelap, seolah mengisyaratkan, bau tanah akan berganti bau darah. Jakarta bergetar, bukan oleh gempa, tapi oleh benturan dua dunia, dunia jalanan yang dipimpin Hercules dan dunia militer yang dijaga oleh sisa-sisa kejayaan para jenderal tua. Setelah video pidato Hercules viral, Gatot Nurmantio tak tinggal diam. Ia tampil dalam konferensi pers nasional, tak mengenakan seragam, tak mengangkat suara, namun setiap kata yang ia ucapkan bagai palu godam. Negara ini tidak bisa dipimpin oleh ancaman dan teror. Premanisme bukan jalan demokrasi. Dan saya, Letnan Jenderal Gatot Nurmantio, tidak akan tinggal diam. Kalimat itu menyayat. Diam-diam, puluhan purnawirawan menyalakan kembali bara semangat yang nyaris padam. Hercules menanggapi dengan gaya khasnya. Ia berdiri di tengah kerumunan anggota GRIB, kamera mengarah padanya, dan dengan tawa kecil yang sinis, ia berkata, "Gatot, jenderal pensiunan yang hidup di masa lalu. Kita butuh pemimpin, bukan penjaga museum sejarah." Ia menamparkan pipinya sendiri sambil berkata, "Kalau saya preman, setidaknya saya jujur. Bukan munafik bersembunyi di balik lambang negara." Suaranya disambut sorakan ribuan pengikut yang haus akan pertunjukan kekuasaan.
Namun ia lupa, bermain api dengan seorang prajurit sejati bukan permainan jalanan, itu deklarasi perang. Tak butuh waktu lama, Sekretariat Forum Komunikasi Purnawirawan di Jakarta Selatan dilempari batu dan dicoret-coret dengan cat merah bertuliskan, "Tua, pensiun, minggir." Polisi datang terlambat, seperti biasa. Di balik kamera CCTV, tersimpan wajah-wajah familiar, pemuda GRIB berseragam lengkap, membawa bendera dan pentungan. Insiden ini bukan sekadar vandalisme. Ini peringatan, jika para jenderal tidak diam, maka darah akan mulai mengalir. Namun bagi Gatot, itu bukan peringatan, itu undangan untuk bertempur. Gatot mulai membangun kembali Garuda Hitam, jaringan mantan prajurit elit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mereka tak memakai seragam, tak punya pangkat, tapi masing-masing pernah membunuh demi negara. Beberapa adalah ex-Kopassus, ex-Denjaka, hingga veteran intelijen strategis. Tugas mereka sederhana, menyusup ke dalam struktur GRIB, mencari celah, dan melumpuhkan dari dalam. Tapi ini bukan operasi biasa. Ini adalah perang sipil diam-diam yang tak tercatat dalam sejarah, tak diliput media, tapi nyata dan mematikan. Sementara itu, tekanan datang dari segala arah. Pemerintah pusat cemas, istana mulai gelisah. Di satu sisi, Gatot dianggap mewakili suara para patriot yang merasa ditinggalkan. Di sisi lain, Hercules adalah simbol kekuatan rakyat bawah yang sudah terlalu lama diinjak. Jakarta kini menjadi panggung besar, dan dua aktor utamanya bersiap memainkan peran terakhir mereka dalam drama paling berbahaya, perebutan arah bangsa. Dan saat malam turun, Jakarta berubah. Jalanan tak lagi tenang. Di sudut-sudut kota, dua kekuatan mulai bergerak senyap, dengan mata menyala, tangan terkepal, dan dendam lama yang belum selesai. Tidak ada lagi tempat untuk netral. Di negeri ini, antara preman dan jenderal, hanya satu yang bisa berdiri di akhir cerita. Di sebuah rumah kayu terpencil di daerah Gunung Sindur, 7 pria duduk melingkar dalam diam. Wajah mereka tertutup bayangan, hanya mata yang berbicara, tajam, waspada, dan siap mati. Di tengah mereka, Letjen Purn Gatot Nurmantio memandangi peta Jakarta yang penuh coretan merah. Mereka bukan lagi ormas, katanya lirih. Mereka tentara tanpa seragam, dan kita bukan lagi hanya pembela kehormatan. Kita sedang menghadapi kelompok yang bisa merobohkan negara dari dalam. Senyap menyelimuti ruangan, hanya detak jarum jam yang terdengar, menandai detik-detik menuju perang bayangan. Garuda Hitam mulai bergerak. Mereka bukan pasukan biasa. Salah satunya, Mayor Purn Dipo, mantan Kopassus ahli infiltrasi, menyamar sebagai sopir truk logistik GRIB di kawasan Tangerang. Ia mencatat pergerakan senjata, pasokan makanan, dan lokasi gudang penyimpanan yang dijaga pria-pria bertubuh besar dengan senjata rakitan. Dari mata sipil, itu hanyalah ormas menjaga posko. Tapi dari mata tentara, itu adalah batalion liar, siap tempur kapan saja. Setiap malam, informasi dikirim lewat jalur gelap ke Gatot. Mereka tahu, perang akan datang, dan mereka harus lebih dulu menghancurkan pusat syarafnya. Namun semakin dalam mereka menyusup, semakin jelas bahwa GRIB Jaya bukan ormas spontan. Di baliknya ada aliran dana mencurigakan, koneksi ke jaringan perdagangan senjata gelap, dan bahkan dukungan dari oknum pejabat aktif. Salah satu anggota Garuda, Serka, Purn Yunus, hampir tertangkap saat menyadap komunikasi di gudang Cipinang. Ia sempat terjebak selama 2 jam dalam ruang pendingin daging, hanya agar bisa lolos tanpa jejak. Saat ia kembali, wajahnya membeku tapi suaranya tenang, mereka sedang menyiapkan pengiriman senjata ke Kalimantan. Ini lebih besar dari yang kita kira. Gatot tahu waktunya hampir habis. Ia menghubungi mantan kepala BAIS yang kini tinggal di Magelang, seorang legenda intelijen yang pernah memburu teroris lintas negara. Pria itu hanya berkata, jika ormas bisa mengakses senjata militer, maka negara sedang dikuasai oleh bayangan. Kau harus bergerak, sebelum mereka deklarasikan perang terbuka. Gatot mengangguk. Ia tahu, bila ini dibiarkan, maka tak lama lagi GRIB akan punya wilayah otonom, lengkap dengan hukum sendiri, pasukan sendiri, dan ideologi kekerasan yang mengatasnamakan rakyat kecil. Pada malam ketiga operasi, Garuda Hitam menggerebek salah satu gudang GRIB di Bekasi. Mereka tidak menggunakan seragam, tak ada identitas resmi. Serangan berlangsung cepat, 10 menit, 4 orang tak sadarkan diri, dan 2 truk penuh senjata berhasil disabotase.
Tapi serangan itu memicu alarm. Hercules murka. Dalam sebuah pertemuan rahasia, ia bersumpah akan memburu semua jenderal pengecut yang bersembunyi di balik bayangan. Ia menandai nama Gatot di sebuah papan besar. Di bawahnya, tertulis diburu. Hidup atau mati. Kini perang diam-diam berubah bentuk. GRIB mulai mengerahkan pemburu. Garuda Hitam mempercepat operasi. Dan Gatot menyadari satu hal, ini bukan lagi sekadar membela kehormatan purnawirawan. Ini tentang menyelamatkan Indonesia dari menjadi negara preman, sebuah republik tanpa disiplin, tanpa kendali, hanya kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut. Operasi Siluman pun resmi berubah status, dari intelijen menjadi intervensi taktis bersenjata. Hujan deras mengguyur kota Depok malam itu, menenggelamkan suara langkah kaki dan desingan motor yang hilir mudik di gang-gang sempit. Di sebuah rumah kontrakan sederhana di kawasan Sawangan, Sersan Purn Aldi, anggota termuda Garuda Hitam, baru saja mengirim laporan terakhirnya. Ia berhasil menyusup sebagai kurir antar wilayah GRIB Jaya dan menemukan bukti kuat, rencana pengiriman senjata dari Jakarta ke Kalimantan Timur, disamarkan sebagai bantuan logistik ormas. Tapi Aldi tak sadar, jejaknya sudah terendus. 2 motor bebek tanpa plat mengikuti langkahnya sejak siang. Mereka bukan anggota GRIB biasa, melainkan unit eksekusi, pasukan disiplin milik Hercules yang bertugas membersihkan pengkhianat. Saat Aldi keluar dari warung kopi dan menyeberang jalan kecil menuju tempat persembunyian, 2 bayangan muncul dari gelap. Senjata tumpul menghantam belakang kepalanya. Dunia Aldi langsung gelap, tak ada perlawanan. Ia bahkan tak sempat mengucap nama anaknya yang baru lahir 3 bulan lalu. Keesokan paginya, tubuh Aldi ditemukan tergeletak di rel kereta api Citayam, tangan terikat dengan kawat, wajah lebam nyaris tak dikenali. Di lehernya tergantung secarik kertas bertuliskan, "Beginilah nasib pengkhianat Jenderal Tua." Berita itu menyebar diam-diam di grup dalam Garuda Hitam. Tak ada media yang meliput, tak ada polisi yang menyelidiki. Tapi bagi Gatot, ini lebih dari kehilangan. Ini adalah deklarasi, GRIB Jaya tak lagi bermain ancaman, mereka sudah mulai menumpahkan darah. Di rumah safe house di Bogor, Gatot berdiri diam di depan peti jenazah Aldi. Para anggota Garuda Hitam yang hadir malam itu menunduk dalam bisu. Tak ada pidato, tak ada nyanyian. Hanya suara hujan menetes dari atap seng yang bocor, seperti air mata yang tak mampu jatuh. Dengan suara serak, Gatot berkata, "Hari ini, kita tidak hanya kehilangan saudara. Kita kehilangan batas kesabaran." Ia mengambil pisau komando tua milik Aldi dan meletakkannya di atas peti. "Tapi darahnya akan kita balas. Bukan dengan dendam buta, tapi dengan kehormatan." Sejak malam itu, Garuda Hitam tak lagi bersifat pasif. Mereka mulai melakukan kontra-operasi. Posko GRIB kecil-kecilan di beberapa titik dibubarkan secara senyap. Gudang kosong dibakar tanpa jejak. Anggota-anggota GRIB yang keras kepala, hilang dalam perjalanan malam. Tapi semua dilakukan tanpa nama, tanpa klaim, tanpa peluru yang tertinggal. Mereka bergerak seperti hantu, bayangan yang lahir dari kemarahan dan kehilangan. Dan di kejauhan, Hercules mulai merasa terdesak. Ia tahu, kematian Aldi bisa jadi kesalahan. Tapi di dunianya, kelemahan tidak diperbolehkan. Ia menggandakan jumlah pengawal pribadinya, memperkuat markas pusat di Cengkareng, dan mulai menyusun daftar target balasan. Namun ia lupa satu hal, mereka yang sudah kehilangan segalanya, tidak lagi takut kehilangan nyawa. Dan Gatot, malam itu, telah menjadi lebih dari sekadar jenderal, ia telah berubah menjadi algojo diam untuk keadilan yang dirampas. Suasana di markas veteran TNI di Menteng malam itu tak seperti biasanya. Aula tua yang selama ini sunyi oleh sejarah, malam itu kembali bergema oleh suara derap langkah berat dan napas para lelaki yang rambutnya telah memutih, tapi tatapannya tetap tajam seperti peluru. Di tengah ruangan, berdiri Gatot Nurmantio, dikelilingi oleh 9 jenderal purnawirawan dari berbagai matra. Mereka bukan politisi, mereka bukan pengamat, mereka adalah mantan panglima, eks-komandan pasukan khusus, ahli perang gerilya, dan kepala operasi intelijen yang pernah menulis sejarah dengan darah sendiri. Letjen Purn Sutioso membuka pertemuan dengan satu kalimat dingin, "Kalau kita diam, anak cucu kita akan hidup di bawah bayang-bayang preman." Tak ada basa-basi. Mereka tahu pertarungan ini tak bisa ditangani lewat jalur hukum biasa. Sistem sudah terkontaminasi. Polisi tak bisa bergerak tanpa tekanan politik.
Militer dibungkam oleh regulasi dan opini publik. Maka mereka, para jenderal tua ini, sepakat membentuk satu jaringan terakhir, Serigala Senja, satuan bayangan dari prajurit-prajurit pensiunan yang masih punya nyali, kehormatan, dan tekad untuk menyelamatkan Republik meski dari balik keriput usia. Di sisi lain, GRIB Jaya makin brutal. Di Cikarang, seorang pensiunan TNI yang mencoba membubarkan posko liar dipukuli sampai koma. Di Garut, rumah seorang mantan dan Ramil dibakar karena dianggap antek Gatot. Rakyat mulai takut bicara, para pejabat diam, tapi di balik layar, pasukan veteran Serigala Senja mulai bergerak seperti mesin tua yang baru diminyaki, lambat, tapi pasti. Mereka memetakan titik-titik kelemahan GRIB, logistik, keuangan, dan simpul komunikasi. Mereka tak akan menyerang duluan, tapi begitu garis merah dilanggar, responsnya akan telak dan tanpa ampun. Sementara itu, Hercules mulai mencium aroma lawan yang berbeda. Ini bukan lagi soal Gatot saja. Ini tentang barisan tua yang pernah menaklukkan gerakan Aceh Merdeka, OPM, dan operasi di Timur Timur. Ia tak lagi menghadapi politisi atau influencer medsos. Ia menghadapi serigala tua yang lapar kehormatan. Hercules pun meningkatkan eskalasi, ia mulai menghubungi jaringan di luar Jakarta, dari Lampung hingga Batam. Ia ingin pasukannya siap jika perang jalanan pecah. Tapi itu justru jadi kesalahan fatal, karena ia membuka terlalu banyak celah. Serigala Senja tak hanya veteran lapangan. Di dalamnya juga ada mantan pengendali operasi psikologis, spesialis propaganda, dan ex-kepala teknologi militer. Dalam seminggu, GRIB Jaya diserang lewat 2 jalur, serangan digital yang membocorkan korupsi internal ormas mereka, serta sabotase senyap di lapangan. Truk logistik mereka meledak misterius. Rekening kelompok sayap kanan mereka dibekukan oleh bank dengan alasan pelaporan intelijen. Dan yang lebih parah, rakyat mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya yang lebih jahat, preman yang mengaku rakyat, atau jenderal yang kembali demi negara. Dan di tengah itu semua, Gatot duduk di beranda rumahnya, memandangi bintang-bintang. Ia tahu, ini belum klimaks. Tapi malam itu, ia tak merasa sendiri lagi. Ia bisa mendengar derap langkah para sahabat lamanya, berjalan bersama dalam diam, dalam usia senja yang tak lagi peduli pada karir atau jabatan. Yang tersisa hanya satu, tanggung jawab terakhir sebelum ajal menjemput. Langit Jakarta pagi itu masih gelap, diselimuti awan mendung yang tebal, seperti pertanda ketegangan yang semakin memuncak. Di Cengkareng, salah satu titik strategis yang diincar oleh pasukan Garuda Hitam, sebuah operasi besar sedang dipersiapkan. Di markas tersembunyi Serigala Senja, Gatot memimpin briefing singkat. Wajahnya kaku, penuh tekad. Hari ini kita akan menuntaskan semua yang telah dimulai, katanya dengan suara berat, seakan mengingatkan dirinya sendiri tentang harga yang harus dibayar. Malam sebelumnya, informasi dari intelijen Garuda Hitam berhasil mengungkap lokasi markas besar GRIB Jaya yang tersembunyi di salah satu kawasan industri Cengkareng. Markas ini tidak hanya menjadi pusat operasional, tetapi juga gudang senjata dan logistik yang menghubungkan jaringan senjata gelap hingga ke luar negeri. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menghancurkan jantung dari organisasi yang telah mengguncang stabilitas negara. Namun, Gatot tahu bahwa ini bukan sekadar serangan biasa, setiap langkah yang mereka ambil akan membawa konsekuensi besar. Serangan dimulai pukul 3 pagi. Sebanyak 12 unit Garuda Hitam yang tersebar di berbagai lokasi mulai bergerak, masing-masing dengan peran spesifik. Dari angkasa, helikopter militer yang sudah disiapkan oleh Serigala Senja terbang rendah, menyelimuti area dengan asap hitam yang mengepul. Ketika mereka turun, pasukan darat yang terdiri dari mantan anggota Kopassus, Denjaka, dan beberapa veteran lainnya langsung menggerakkan langkah mereka menuju pintu masuk markas GRIB. Tak ada waktu untuk basa-basi. Wajah-wajah mereka dingin, penuh perhitungan, mereka tahu ini adalah pertempuran hidup dan mati. Namun, yang mereka tak duga adalah reaksi cepat dari Hercules. Dalam hitungan menit setelah serangan dimulai, pasukan elit GRIB Jaya, yang selama ini dipersiapkan untuk menghadapi ancaman seperti ini, muncul dari bayangan. Bentrokan senjata meletus, diiringi teriakan dan suara tembakan yang menggema di sepanjang jalanan Cengkareng. Sebagian dari pasukan Garuda Hitam terdesak mundur, dan salah satu helikopter yang terbang rendah diserang dengan peluru kendali, jatuh terbakar di tanah.
Tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah kehadiran pasukan khusus yang memakai seragam hitam, bersenjata lengkap, dan membawa tanda yang sangat dikenal, GRIB khusus. Di tengah kekacauan, Gatot dan Serigala Senja tetap berjuang. Mereka menargetkan pusat komando yang ada di dalam gedung besar di tengah markas GRIB, sementara tembakan terus menghujani posisi mereka. Dari arah kanan, Letjen Purn Sutioso memimpin sekelompok veteran dan pasukan Kopassus untuk menembus pertahanan musuh. Mereka berhadapan langsung dengan pasukan GRIB yang terlatih, namun perang gerilya yang diterapkan oleh para jenderal tua itu membuat mereka lebih cepat dan lebih mematikan. Setiap pergerakan dihitung dengan teliti, dan setiap langkah tak bisa salah. Namun, saat mereka hampir berhasil menembus pintu utama gedung, sebuah ledakan besar mengguncang area itu. Sebuah truk penuh bahan peledak meledak tepat di depan mereka, menyebarkan api dan puing-puing ke segala arah. Beberapa pasukan Garuda Hitam terlontar, beberapa lainnya terjebak dalam kobaran api. Gatot, yang berada di belakang, segera mengarahkan pasukannya untuk merapat dan memberikan pertolongan. Namun, saat itu juga, suara sirene polisi terdengar mendekat. Mereka tahu, waktu mereka semakin terbatas. Di luar markas, Hercules berdiri di atas kendaraan jeep hitam, memandangi medan pertempuran dengan tatapan dingin. Mereka terlalu tua untuk perang ini, katanya, menyeringai. Namun, meskipun ia menganggap pertempuran ini sebagai kemenangan kecil, di dalam hatinya ia tahu bahwa Serigala Senja telah menabuh genderang perang yang lebih besar lagi. Perang ini belum selesai. Sesaat, di bawah hujan peluru, Gatot menatap langit yang kelam, merasakan beratnya pilihan yang telah ia buat. Satu hal yang pasti, Jakarta akan menyaksikan darah lagi. Pagi itu, Jakarta terasa seperti kota yang terjaga dalam bayang-bayang ketakutan. Jalan-jalan utama dipenuhi oleh pasukan berseragam dan kendaraan militer yang bersiaga. Suasana sepi dan mencekam, hanya terdengar suara sirene yang kadang pecah di kejauhan. Setelah serangan di Cengkareng, situasi semakin buruk. GRIB Jaya telah melancarkan serangan balasan besar-besaran ke beberapa titik vital di Jakarta, termasuk kediaman beberapa pejabat tinggi yang selama ini dianggap musuh mereka. Aksi teror ini tak hanya mengguncang kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga memicu ketegangan antara militer dan polisi. Namun, ini bukan lagi sekadar perang antar ormas. Ini adalah perang terbuka antara negara dengan kelompok bersenjata terorganisir yang dilindungi oleh kekuatan besar yang tersembunyi di baliknya. Di satu sisi, Gatot dan Serigala Senja bergerak cepat, memanfaatkan kelebihan mereka sebagai pasukan bayangan. Mereka tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit. GRIB Jaya semakin berani, semakin terorganisir. Mereka tak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga jaringan intelijen yang luar biasa rapinya. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Gatot, dengan dukungan pasukan dari berbagai unit elit, memulai operasi besar yang diberi nama Harimau Siluman, serangkaian serangan di berbagai tempat strategis yang melibatkan semua kekuatan yang dimilikinya. Mulai dari pusat logistik GRIB, gudang senjata yang mereka miliki, hingga sarang intelijen mereka di daerah Cengkareng dan sekitarnya. Dalam beberapa jam, ketegangan semakin meluas. Ledakan, tembakan, dan suara helikopter yang terbang rendah merobek kesunyian Jakarta. Dalam waktu yang sangat singkat, banyak titik vital kota berubah menjadi medan pertempuran yang brutal. Namun, GRIB Jaya tidak tinggal diam. Hercules, yang merasa terpojok, mengerahkan seluruh pasukannya untuk melakukan perlawanan habis-habisan. Pasukan mereka tidak hanya terdiri dari orang-orang biasa, melainkan juga para anggota yang terlatih dari berbagai latar belakang, termasuk mantan anggota militer dan petinggi intelijen yang kini berkhianat. Mereka mengatur perlawanan dengan strategi yang cukup efektif, menyebar pasukan mereka ke seluruh penjuru kota, termasuk di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis Garuda Hitam. Di tengah-tengah itu, sebuah pengkhianatan muncul dari dalam tubuh militer. Seorang perwira tinggi yang memiliki hubungan langsung dengan Gatot diam-diam mengalihkan informasi ke Hercules, menyusahkan posisi Garuda Hitam yang sedang bergerak maju. Dengan perlawanan yang semakin sengit, sebuah pertempuran besar terjadi di sekitar kawasan Senayan. Pasukan Garuda Hitam dan Serigala Senja menyerbu pusat kendali GRIB yang dipenuhi oleh gerombolan bersenjata. Namun, saat mereka hampir menembus pintu utama, sebuah ledakan besar mengguncang area itu, mengubur sebagian pasukan mereka di bawah reruntuhan. Keadaan menjadi kacau balau,
dan saat itulah Hercules muncul di tengah-tengah kekacauan, mengenakan pelindung tubuh dan memimpin pasukannya dengan keyakinan tinggi. Dengan suara keras, ia berteriak, "Ini bukan lagi soal politik, ini soal hidup dan mati." Gatot yang memimpin serangan dari arah lain merasakan kegelisahan yang mencekam. Ia tahu bahwa sekali ini saja, mereka tidak boleh kalah. Pasukan Garuda Hitam dan Serigala Senja bertarung mati-matian, dengan strategi cerdik dan peralatan canggih yang mereka miliki. Namun, Hercules tahu betul bagaimana memainkan permainan ini. Dalam sebuah pertempuran yang berdarah-darah, di antara teriakan dan dentuman senjata, Gatot dan Hercules akhirnya bertemu. Mereka berdiri saling memandang, darah mengalir di wajah mereka, mata mereka penuh tekad. "Ini akhir dari semuanya, Hercules," kata Gatot dengan tegas, sementara Hercules menyeringai, "Belum selesai, Gatot. Kita lihat siapa yang akan jatuh lebih dulu." Pertarungan itu pecah seperti badai di jantung kota. Gatot dan Hercules bertarung bukan hanya dengan senjata, tapi dengan seluruh luka masa lalu, pengkhianatan, dan dendam yang telah mereka simpan bertahun-tahun. Di tengah reruntuhan gedung Senayan yang terbakar, keduanya bertukar pukulan dan peluru, sementara pasukan mereka bertarung habis-habisan di luar. Tak ada lagi aturan, tak ada lagi komando, yang tersisa hanya satu hal, menyelesaikan semuanya malam itu juga, atau negara akan runtuh oleh perang saudara. Gatot sempat tertembak di bahu, namun ia terus maju. Dengan sisa tenaga, ia menerjang Hercules ke dalam ruangan yang terbakar, dan keduanya terkurung di sana. Dalam keheningan yang hanya ditemani suara api yang menggeram, mereka saling tatap. "Kau seharusnya jadi pahlawan bangsa, bukan begini caranya," ucap Gatot dengan suara parau. Hercules tertawa pendek, getir. "Negara tak pernah adil pada kami yang dibuang. Aku ambil jalanku sendiri." Tapi sebelum peluru terakhir dilepaskan, keduanya disergap oleh suara tembakan dari luar. Pasukan TNI dan polisi akhirnya mengepung lokasi. Sadar waktunya habis, Gatot memerintahkan timnya mundur. Tapi sebelum ia keluar, ia melakukan satu hal terakhir, mengunci Hercules di dalam ruang bawah tanah gedung yang hampir roboh. "Kau akan hidup, tapi dunia akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya," katanya lirih, sebelum ledakan hebat dari tangki bahan bakar di bawah gedung menghancurkan sebagian besar struktur. Gatot sempat tertimbun reruntuhan, tubuhnya terluka parah, tapi berhasil diselamatkan oleh pasukan Garuda Hitam yang menyerbu masuk sesaat setelah ledakan. Keesokan harinya, berita di seluruh media nasional dan internasional mengguncang publik, konflik berdarah antara mantan Panglima TNI dan Ketua Ormas GRIB Jaya berakhir tragis di Senayan. Ratusan korban, kota lumpuh, namun kekuasaan gelap berhasil dipatahkan. Hercules ditemukan dalam kondisi kritis, diborgol dan dibawa ke RSPAD di bawah penjagaan ketat. Pemerintah akhirnya turun tangan langsung, membekukan seluruh jaringan GRIB Jaya dan menangkap beberapa jenderal aktif yang terlibat diam-diam dalam konspirasi. Tapi harga yang dibayar terlalu tinggi. Gatot dirawat intensif, tak banyak bicara. Namun ia hanya meminta satu hal, berikan mereka kehormatan yang tak sempat mereka raih di masa damai. Ia merujuk pada pasukan Serigala Senja, yang kini namanya mulai dibisikkan rakyat sebagai pahlawan dalam bayang-bayang. Sebagian besar dari mereka kembali ke tempat asal, menolak penghargaan atau pangkat kehormatan. Mereka tidak pernah ingin dikenang. Mereka hanya ingin republik ini tetap utuh. Dan di hari ke-40 pasca Perang Senayan, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, sebuah prosesi senyap dilakukan. Gatot berdiri mengenakan setelan militer tua, memberi penghormatan terakhir pada rekan-rekannya yang gugur. Di belakangnya, generasi muda berdiri menyaksikan. Sebuah bangsa yang hampir hancur, kini mulai menyusun kembali jiwanya. Di atas batu nisan sederhana, tertulis satu kalimat yang menjadi penutup. "Segalanya, ketika hukum tak sanggup melawan kejahatan, maka nurani para pejuang harus kembali."